Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan sistem komunikasi kelompok pada mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen mata kuliah yakni Ibu Sarah Afifah MA. Kelompok kami ini kelompok 4 terdiri dari Dinda Umirskia, Khairunisa Rosyada, Dika Chandra, Nada Nabila, Bima Kuntoro, Nabila Putri Sistrika, dan Salo Alvina Siregar. Saya, Salo Alvina Siregar, akan menjadi moderator pada presentasi pagi hari ini. Langsung saja, sebagai pembukaan pada materi, berdasarkan eksperimen dari Philip Zimbardo, dapat kesimpulan bahwa perilaku seseorang itu dipengaruhi karena adanya kelompok rujukan. Jadi, perilaku seseorang itu dipengaruhi adanya kelompok sosial yang berada di sekitarnya. Langsung saja, ini adalah mind maps pada pembahasan kita pagi hari ini. Sistem komunikasi kelompok ada pembahasannya 3. Yang pertama, kelompok dan pengaruhnya pada perilaku komunikasi. Yang kedua, faktor-faktor keefektifan kelompok. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni kelompok dan pengaruhnya pada perilaku kita akan dijelaskan oleh Dinda Umirskia. Pada tahun 1940-an, ketika dunia dilanda perang, kelompok menjadi pusat perhatian. Setelah perang, perhatian beralih pada individu dan bertahan sampai pertengahan 1970-an. Akhir dari tahun 1970-an, minat yang tinggi tumbuh kembali kepada studi kelompok. Para pendidik melihat komunikasi kelompok sebagai metode pendidikan yang efektif. Para psikiater mendapatkan komunikasi kelompok sebagai wahana untuk memperbarui kesehatan mental. Minat yang tinggi ini telah memperkaya pengetahuan kita tentang berbagai jenis kelompok. Yang pertama itu ada klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok terbagi menjadi klasifikasi primer, yaitu kelompok yang memiliki hubungan akrab, contohnya kepada keluarga, teman-teman sepermainan, dan tetangga dekat. Sedangkan kelompok sekunder yang berhubungan kita dengannya tidak akrab dan tidak personal. Hubungan kita dengannya tidak menyentuh hati kita. Di antaranya ada perbedaan kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang pertama, kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Sedangkan pada kelompok sekunder, komunikasi bersifat dangkal dan terbatas. Yang kedua, komunikasi pada kelompok primer bersifat personal. Ketiga, pada kelompok primer, komunikasi lebih menekankan aspek hubungan dari aspek isi. Selanjutnya ada in-group kelompok kita dan out-group kelompok mereka. In-group dapat berupa kelompok primer maupun kelompok sekunder. Keluarga merupakan kelompok primer. Perasaan in-group diungkap dengan kesetiaan, solidaritas, kesenangan, dan kerjasama. Yang ketiga ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Erwin menyebutkan cara-cara menggunakan kelompok rujukan dalam persuasi. Yang pertama ada, jika kita mengetahui kelompok tujuan, khalayak kita hubungkan pesan kita dengan kelompok rujukan itu dan fokuskanlah perhatian mereka. Kedua, kelompok-kelompok itu mempunyai nilai yang bermacam sebagai kelompok rujukan. Yang ketiga, kelompok keanggotaan jenis menentukan serangkaian perilaku yang baku bagi anggotanya. Yang keempat, suasana fisik komunikasi dapat menunjukkan kemungkinan suatu kelompok rujukan didahulukan dari kelompok rujukan lainnya. Yang kelima, terkadang kelompok rujukan positif dapat dikutip langsung dalam pesan untuk mendorong respon positif. Yang keempat ada kelompok deskriptif dan preskriptif. Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara ilmiah. Untuk kategori deskriptif, kita dapat mengkelompokkan kelompok berdasarkan tujuannya. Sedangkan kelompok rujukan, kelompok yang memberikan kepada kita identifikasi psikologis. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi akan dijelaskan oleh Nada Nabila. Pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu konformitas.
yakni perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang real atau yang dibayangkan. Penelitian paling tua tentang konformitas dilakukan oleh Moore pada tahun 1921. Moore meminta pendapat sejumlah mahasiswa tentang sejumlah 2 pasang kalimat dalam bahasa Inggris dan disuruh menentukan mana kalimat yang lebih benar dan lebih jelek secara etis. Misalnya, pengkhianat pada sahabat dengan memperkaya diri dengan cara yang haram. Setelah 2,5 bulan, mereka disuruh lagi menilai hal yang sama dengan yang sebelumnya. Sebelumnya itu diberitahukan mengenai pendapat mayoritas kelompok, maka mereka mengubah pendapat mereka karena desakan suara mayoritas. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas, yakni konformitas adalah produk interaksi antara faktor-faktor situasional dan faktor-faktor personal. Faktor-faktor situasional yang menentukan konformitas adalah kejelasan situasi, konteks situasi, cara penyampaian penilaian, karakteristik sumber pengaruh, ukuran kelompok, dan tingkat kesepakatan kelompok. Yang kedua yaitu fasilitas sosial. Fasilitasi berasal dari bahasa Prancis yaitu facile yang artinya mudah, menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Kelompok yang mempengaruhi pekerjaan sehingga terasa menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, banyak pemain teater yang mengalami kejadian aneh. Waktu latihan, pemain teater seringkali merasa akting mereka mengecewakan. Namun, ketika benar-benar sudah berada pada pertunjukan yang sebenarnya, prestasi akting mereka meningkat. Ketika mereka merintih, air mata mereka benar-benar keluar bersama dengan suara rintihan yang benar-benar bergetar. Hal ini pula sering dialami oleh pemusik, pelukis, orator, atau yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu polarisasi. Polarisasi yakni kondisi individu yang menjadi berubah akibat diskusi dalam kelompok. Misalnya, kelompok yang berani mengambil resiko akan menghasilkan perilaku anggota yang berani mengambil resiko pula. Jadi, yang ada adalah kecenderungan ke arah posisi yang ekstrim. Banyak eksperimen menunjukkan bahwa setelah beberapa kali diskusi kelompok, sikap anggota kelompok menjadi lebih ekstrim. Polarisasi ini, menurut sebagian para ahli, boleh disebabkan pada porsi argumentasi yang menyokong sikap atau tindakan tertentu. Selanjutnya pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Dibagi dua, yakni faktor situasional dan faktor personal. Yang akan dijelaskan selanjutnya, yakni faktor situasional oleh Saudara Dika. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor situasional mengenai karakteristik kelompok. Jadi di sini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ukuran kelompok, yang kedua jaringan komunikasi, dan yang ketiga yaitu kohesi kelompok. Nah, untuk ukuran kelompok itu terkenal dengan 2 peribahasa Inggris yang saling bertentangan, two heads in better than one, the too many cooks spoil the birds. Mana yang betul? Lebih banyak anggota kelompok lebih baik, atau makin banyak anggota makin kacau? Nah, menurut para psikolog sosial ternyata tidak sederhana hubungan antara ukuran kelompok dengan presentasi kerja kelompok. Itu bergantung pada jenis tugas yang harus diselesaikan. Jadi kita dapat membedakan 2 macam tugas kelompok, yaitu tugas koaktif dan tugas interaktif. Yang masing-masing anggota bekerja sejajar dengan yang lain, tetapi tidak berinteraksi pada tugas yang kedua. Anggota-anggota kelompok berinteraksi secara berorganisasi untuk menghasilkan produk keputusan atau penilaian tunggal. Pada kelompok koaktif, jumlah anggota berkorelasi positif dengan pelaksanaan tugas, yaitu makin banyak anggota, makin besar jumlah kerjaan yang diselesaikan. Jadi ketika satu orang dapat mengangkat setumpuk kayu bakar dalam 10 jam, maka 10 orang dapat mengangkatnya dalam 1 jam. Namun bila mereka sudah mulai berinteraksi, keluaran secara keseluruhan akan berkurang.
selanjutnya yaitu jaringan komunikasi. Nah, di dalam sebuah ruangan, Anda bicara di depan, menghadapi baris yang sejajar, diduduki oleh para hadirin. Pada kesempatan lain, Anda bersama kawan-kawan Anda untuk melingkari meja bundar. Perbedaan pengaturan ruangan ini ternyata menimbulkan perbedaan pola komunikasi. Jadi 5 macam jaringan komunikasi itu ada 5, yaitu roda, rantai, mode Y, lingkaran, dan bintang. Dimana masing-masing seseorang biasanya menjadi pemimpin fokus perhatian. Itu pada roda. Yang kedua pada rantai, berkomunikasi dengan antara satu sama dan yang lain, dan seterusnya. Nah, dalam hubungan dengan prestasi kelompok, itu Levitt mengatakan bahwa roda yang paling memusat dari seluruh jaringan komunikasi menghasilkan produk kelompok yang tercepat dan terorganisasi. Kelompok lingkaran yang paling tidak memusat adalah yang paling lambat dalam memecahkan soal. Terus lingkaran cenderung melahirkan sejumlah besar kesalahan. Shaw mengatakan Shaw memperkuat kesimpulan Levitt bahwa dengan catatan kelompok roda hanya efektif bila mereka memecahkan persoalan yang mudah. Oke, yang terakhir yaitu kohesi kelompok. Nah, untuk kohesi kelompok ada cerita yang mengharukan yang saya dengar di masjid pada perang Yarmuk. Banyak sahabat Nabi Muhammad SAW gugur sebagai syuhada. Hudzaifah al-Adawi datang ke medan perangan dengan membawa secerek air. Ia ingin memberi minum pada saudaranya yang luka parah. Pada saat ia ingin memberi minuman kepadanya dari jarak yang jauh, tidak begitu jauh, dengan orang mengadu, berilah dia lebih dulu. Kata saudara Hudzaifah, segera ia mendekati orang yang mengadu itu. Ketika air sudah hampir diminumkan kepadanya, terdengar orang lain mengadu juga, berilah dia lebih dahulu. Kata orang itu, Hudzaifah berlari ke sana dan mendapatkannya sudah mati. Kembali kepada orang kedua, juga sudah mati. Ia mendapatkan saudaranya sudah mati, air di tangannya masih utuh. Nah, peristiwa itu sebagai contoh yang mana mendahulukan orang lain. Di kalangan militer, ia disebut Empirit das Corpsa. Para psikolog menyebutnya kohesi kelompok. Mereka memiliki semangat kelompok yang tinggi, hubungan interpersonal yang akrab, kesetiakawanan, dan perasaan kita yang dalam. Kohesi kelompok didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Oke. Sawah. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai faktor personal akan dijelaskan oleh Khairun Nisa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai faktor personal, karakteristik anggota kelompok. Kragan dan Brad menyebutkan 2 dimensi interpersonal yang memengaruhi keefektifan kelompok, yaitu kebutuhan interpersonal dan proses interpersonal, di samping perbedaan individual seperti usia, suku bangsa, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kepribadian, dan homogenitas atau heterogenitas kelompok. Proses interpersonal meliputi keterbukaan, percaya, dan empati. Di faktor personal itu ada 3, yaitu A. Kebutuhan interpersonal. Pada tahun 1960, untuk melukiskan apa yang mendasari perilaku kelompok kecil, Williams merumuskan teori FIRO, singkatan dari Fundamental Interpersonal Relation Orientation. Menurut teori ini, orang memasuki kelompok karena didorong oleh 3 kebutuhan interpersonal, yaitu inclusion, yaitu ingin masuk menjadi bagian dari kelompok. Yang kedua, kontrol, yaitu ingin mengendalikan orang lain dalam suatu tatanan hierarki. Dan yang terakhir, affection, yaitu ingin memperoleh keakraban emosional dari anggota kelompok lain. Kebutuhan interpersonal ini pada diri seseorang mungkin berkekurangan, berkelebihan, ataupun ideal. Selanjutnya adalah tindak komunikasi. Bila kelompok bertemu, terjadilah pertukaran informasi. Setiap anggota berusaha menyampaikan atau menerima informasi, secara verbal maupun nonverbal. Hal ini disebut sebagai tindak komunikasi. Robert Bellis dari Universitas Harvard mengembangkan sistem kategori untuk menganalisis tindak komunikasi yang kemudian dikenal sebagai Interaction Process Analysis atau IPA.
Dulles membagikan tindak komunikasi pada dua kelas besar, yaitu hubungan tugas dan hubungan sosial emosional. Kelas ini dibagi lagi menjadi positif, negatif, dan netral. Terakhir adalah peranan. Setiap tindak komunikasi, peranan yang dimainkan oleh anggota kelompok dapat membantu penyelesaian tugas kelompok, memelihara suasana emosional yang baik, atau hanya menampilkan kepentingan individu saja. Peranan yang pertama disebut peranan tugas kelompok, yang kedua peranan pemeliharaan kelompok, dan yang ketiga peranan individual. Peranan tugas kelompok adalah tugas kelompok memecahkan masalah atau melahirkan gagasan-gagasan baru. Peranan pemeliharaan kelompok itu adalah memelihara hubungan emosional di antara anggota-anggota kelompok. Dan yang ketiga, peranan individual, yaitu usaha anggota kelompok untuk memuaskan kebutuhan individual yang tidak relevan dengan tugas kelompok yang berpusat pada individu, disebut peranan individual. Baiklah, sekian presentasinya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni mengenai bentuk komunikasi kelompok. Oke, akan dijelaskan mengenai komunikasi kelompok preskriptif oleh Saudari Nabila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok preskriptif. Komunikasi kelompok dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tugas, memecahkan persoalan, membuat keputusan, atau melahirkan gagasan kreatif. Berbagai komunikasi kelompok ini dapat diklasifikasikan pada dua kelompok besar, yaitu private dan public. Kelompok pertemuan atau kelompok terapi, kelompok belajar, panitia, konferensi adalah kelompok private. Di sini kita menggunakan format diskusi dari Kragan dan Wright. Meja bundar, simposium, diskusi panel, macam-macam forum, kolokium, dan prosedur adalah kelompok publik. Dari sini kita menguraikan langkah-langkah rasional yang merupakan sistem agenda pemecahan masalah. Nah, format diskusi ini yang sudah disebutkan tadi ada diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, macam-macam forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskusi meja bundar terlebih dahulu. Nah, diskusi meja bundar ini susunan tempat duduknya yang bundar menyebabkan arus komunikasi yang bebas di antara anggota-anggota kelompok. Susunan ini biasanya digunakan untuk diskusi yang sifatnya terbatas. Pada diskusi meja bundar, terjadi jaringan komunikasi semua saluran. Di antara anggota ada hubungan sosial yang demokratis. Bila susunan ini diubah sedikit menjadi segi empat dan pemimpin duduk di ujung meja sendirian, maka arus komunikasi akan selalu lewat pemimpin. Oleh karena itu, susunan segi empat tepat digunakan bila pemimpin mempunyai acara yang sudah tertentu dan tugas harus dilakukan dalam batas waktu yang sempit. Nah, selanjutnya itu simposium. Simposium adalah serangkaian pidato pendek yang menyajikan berbagai aspek dari sebuah topik atau posisi yang pro dan kontra terhadap masalah kontroversial dalam format diskusi yang sudah dirancang sebelumnya. Seorang moderator mengendalikan waktu dan pokok pembicaraan. Simposium dimaksudkan untuk menyajikan informasi untuk dijadikan sumber rujukan halayak dalam mengambil keputusan pada waktu yang akan datang. Selanjutnya diskusi panel. Diskusi panel adalah format khusus yang anggota-anggota kelompoknya berinteraksi baik berhadapan maupun melalui mediator di antara mereka sendiri dan dengan dihadiri tentang masalah kontroversial. Biasanya susunan tempat duduk diskusi panel ini meletakkan peserta diskusi pada meja segi empat yang menghadap halayak dengan moderator yang duduk di tengah di antara kedua pihak yang berdiskusi. Diskusi panel digunakan untuk menciptakan suasana komunikasi kelompok yang informal, mengidentifikasikan masalah yang harus ditelaah dan diteliti. Nah, selanjutnya itu ada forum ceramah. Forum ceramah ini diskusi yang dilakukan terutama sekali untuk saling berbagi informasi. Ceramah tidak selalu disusul oleh forum seperti ceramah yang disajikan pada televisi. Forum debat dimaksudkan untuk menyajikan pro dan kontra terhadap proposisi kontroversial. Selanjutnya ada kolokium.
Kolokium adalah jenis format diskusi yang memberikan kesempatan pada wakil-wakil halayak untuk mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan pada seorang ahli. Kolokium agak bersifat formal dan diskusi diatur secara ketat oleh seorang moderator. Nah, yang terakhir itu ada prosedur parlementer. Prosedur parlementer adalah format diskusi yang secara ketat mengatur peserta diskusi yang besar dan periode waktu yang tertentu ketika sejumlah keputusan harus dibuat. Para peserta harus mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan secara eksplisit. Nah, selanjutnya itu ada sistem agenda pemecahan masalah. Para ahli komunikasi diilhami oleh proses berpikir reflektif dari John Dewey. Telah mengembangkan urutan secara pemecahan masalah yang dapat membantu penyelesaian tugas kelompok. Urutan pemecahan masalah kreatif yaitu mula-mula dikembangkan oleh Alex Osborne, Sidney J. Parnes, dan rekan-rekannya yang tergabung dalam Creative Problem Solving Institute. Sistem ini sangat tepat untuk melahirkan gagasan baru atau mengembangkan ide yang memerlukan imajinasi. Yang ketiga itu urutan berpikir reflektif. Nah, di urutan berpikir reflektif ini ada lima pertanyaan, yaitu apakah masalah yang sedang kita hadapi? Yang kedua, kriteria apa yang harus kita gunakan untuk menilai berbagai alternatif solusi? Yang ketiga, apa saja solusi yang mungkin dan apa kelebihan masing-masing? Yang keempat, apa pemecahan masalah yang kita pilih? Yang kelima, bagaimana kita melaksanakan keputusan kita? Selanjutnya itu ada pola solusi ideal. Pola ini dipergunakan untuk mengatasi masalah yang akan mempengaruhi berbagai macam kelompok yang mempunyai kepentingan yang berkelainan atau yang memerlukan dukungan berbagai jenis orang yang mempunyai nilai yang berlainan. Di rumah tangga misalnya, pola ini dapat dipakai untuk membicarakan rencana perluasan rumah yang melibatkan kepentingan ibu, istri, dan anak-anak atau di universitas ketika pengambil keputusan merencanakan pemindahan kampus yang melibatkan kepentingan mahasiswa, para dosen, dan staf administrasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai komunikasi kelompok deskriptif. Perkenalkan, nama saya Bima Kuntoro. Saya akan melanjutkan komunikasi kelompok deskriptif. Jadi komunikasi kelompok deskriptif ini dibagi menjadi 3 kategori kelompok yang besar. Yang pertama kelompok tugas, kedua kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Yang pertama itu adalah kelompok tugas atau biasa dikenal dengan model Fisher. Nah, di dalam kelompok tugas ini terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah tahap pemetaan masalah. Terus yang kedua tahap konflik terjadi peningkatan. Yang ketiga adalah tahap pemunculan atau emergence. Yang keempat adalah tahap penuguhan para anggota. Nah, tahap pertama ini adalah tahap pemetaan masalah. Nah, jadi tahap pemetaan masalahnya adalah tindakan komunikasi yang menunjukkan persetujuan, mempersoalkan pernyataan, dan berusaha memperjelas informasi. Yang kedua adalah tahap konflik. Nah, tahap konflik ini terjadi peningkatan perbedaan antara anggota. Masing-masing berusaha mempertahankan posisinya, terjadi polaritas dan kontroversi antara anggota kelompok tindak komunikasi. Pada tahap ini, kebanyakan berupa pernyataan tidak setuju, dukungan pada pendirian masing-masing, dan biasanya menghubungkan diri dengan pihak yang pro atau yang kontra. Nah, pada tahap ketiga ini adalah pemunculan atau emergensi, yaitu orang mengurangi tingkat polarisasi dan perbedaan pendapat. Di sini anggota yang menentang usulan tertentu menjadi bersikap tidak jelas. Tidak komunikasi umumnya berupa usulan-usulan yang sangat ambigu. Yang keempat yaitu tahap peneguhan, yaitu para anggota memperteguh konsensus kelompok. Mereka mulai memberikan komentar tentang kerjasama yang baik dalam kelompok dan memperkuat keputusan diambil oleh kelompok. Terusnya di dalam komunikasi kelompok deskriptif tadi yaitu adalah kelompok pertemuan atau model Bennis dan Shepard. Nah, ini diawalkan pada tahun 1960-an yang dimunculkannya kelompok pertemuan yang digunakan oleh para psikolog untuk melatih pasien menemukan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya pada tahun 1970-an para peneliti menemukan bahwa kelompok pertemuan bukan saja dapat membantu pertumbuhan diri
akan tetapi juga mempercepat penghancuran diri. Beberapa peneliti mencatat adanya kerusakan psikis akibat kepemimpinan kelompok yang merusak. Dalam kelompok pertemuan ini juga dibagi beberapa tahap, yaitu ada 2 tahap. Yang pertama, kebergantungan pada otoritas. Nah, di dalam kebergantungan pada otoritas ini, bila 12 orang berkumpul melingkar dan saling melihat secara kaku selama beberapa menit, seseorang anggota segera memecahkan ketegangan dengan humor. Tidak lama kemudian seseorang mulai terganggu, ia marah karena pemimpinnya yang sudah terlatih sebelumnya menolak memberikan pengarahan dan menyusun acara sehingga muncul pemimpin baru. Nah, tahap kedua ini kebergantungan satu sama lain. Nah, yaitu setelah kelompok menyadari bahwa mereka mandiri, mereka segera terpesona satu sama lain dan menjalani bulan madu yang palsu. Mereka yakin bahwa mereka telah menyelesaikan konflik dan menyingkirkan wajah palsu mereka. Mereka bergiliran menunjukkan betapa lucunya keadaan mereka ketika kelompok itu dimulai, dan sekarang merasa betapa mereka jujur dan terbuka di antara sesama mereka. Bulan madu yang palsu ini berlangsung singkat, dan anggota segera meninggalkan fase kepuasan menuju fase kedua, yaitu kekecewaan. Fase kedua ini ditandai dengan usaha sungguh-sungguh untuk menemukan identitas yang sebenarnya dari setiap anggota kelompok. Ketika sebagian anggota mengungkapkan pribadinya dan yang lain menolak bersikap terbuka yang sama, kelompok pecah menjadi 2 koalisi, yang satu mendukung lebih banyak keterbukaan interpersonal dan yang lain menentangnya. Selanjutnya adalah kelompok penyadar, atau yang biasa dikenal model Cerebro, Sragan, dan McCulloch. Nah, diawali pada tahun 1970, James Cerebro, John Sragan, dan Patricia McCulloch melakukan studi lapangan di Minnesota tentang gerakan revolusioner kaum homoseksual. Dari penelitian inilah mereka merumuskan 4 tahap perkembangan kelompok penyadar, yaitu tahap pertama, yaitu kesadaran diri akan identitas baru. Nah, kesadaran diri akan identitas baru ini adalah untuk menerima kesadaran diri orang-orang yang berkumpul dalam kelompok harus terdiri atas orang-orang yang mempunyai karakteristik yang menjadi dasar pembentuk kelompok. Pada kelompok feminis, semua anggotanya harus perempuan. Sedangkan pada kelompok homoseksual, semua anggotanya harus homoseksual. Proses diskusi kelompok dapat dimulai dengan kisah pribadi. Nah, pada tahap kedua ini adalah identitas kelompok melalui polarisasi, yaitu suasana ria pada tahap pertama segera memudar ketika kelompok secara intensif membicarakan tabiat musuh. Mereka mulai membagi dunia pada kelompok kita dan kelompok mereka. Pada gerakan homoseksual, kelompok kita adalah orang-orang homoseksual dan mereka mengacu pada yang kelompok mereka mengacu pada masyarakat yang didominasi oleh paham heteroseksual. Secara terinci sifat-sifat penindasan dan identitas penindas dianalisis. Nah, selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok. Pada tahap ini, anggota mempertentangkan nilai-nilai kelompok mereka dengan nilai kaum penindas. Kelompok homoseksual menolak struktur nilai masyarakat dan berpendapat bahwa nilai hubungan jauh lebih penting. Kelompok wanita akan membandingkan keyakinan mereka akan upah yang sama untuk kerja yang sama dengan kebiasaan masyarakat untuk membayar laki-laki lebih banyak daripada wanita yang bekerja pada pekerjaan yang sama. Terima kasih. Baik, sekian dari penjelasan mengenai komunikasi kelompok deskriptif. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4, mengenai sistem komunikasi kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.